Dijual ayah tiri pada Om CEO. Bab 040. Wajahnya menunjukkan campuran rasa lega dan kecewa. Aryo segera menyalin rekaman tersebut dan mengirimkannya ke ponsel pribadinya. Ia menyandarkan tubuh sejenak, lalu menatap Johnny dengan serius. "Johnny, besok siang aku ingin kamu mengantar 2 orang ke rumah keluargaku. Pembantu yang memberikan jamu itu kepada Dewi, dan pelayan yang memberiku teh tadi malam di pesta. Aku harus menyelesaikan ini," ucap Aryo tegas. Johnny mengangguk. "Baik, Tuan. Besok siang saya akan membawa mereka ke rumah Anda." Aryo menatap Johnny dengan penuh penghargaan. "Terima kasih, Johnny. Kerja kerasmu benar-benar membantu." "Sama-sama Tuan. Sudah menjadi tugas saya," jawab Johnny sebelum berpamitan keluar dari ruangan. Begitu pintu tertutup, Aryo menenghela napas berat. Ia duduk kembali di sofa, matanya beralih ke arah Dewi yang masih terlelap di tempat tidur. Wajah istrinya terlihat damai, namun bayangan kejadian yang hampir mencelakainya masih membayang di benak Aryo. "Sepertinya aku memang harus mengambil tindakan tegas," gumam Aryo pelan, suaranya nyaris berbisik. "Aku tidak bisa membiarkan kelakuan Siska dan ibu yang sudah kelewat batas ini." Aryo menatap Dewi dengan penuh rasa bersalah. Ia tahu, keputusan ini tidak akan mudah, tetapi demi melindungi keluarganya, ia tidak punya pilihan lain. 76. Keesokan harinya, kondisi Dewi mulai membaik. Meski begitu, dokter masih menyarankan agar ia beristirahat total di tempat tidur dan menghindari aktivitas berat. Pagi itu, setelah selesai makan dengan bantuan Mbok Sumi yang menyuapinya, Dewi memilih untuk bermain ponsel sambil bersandar di ranjang. Aryo, yang baru saja keluar dari kamar mandi dengan penampilan rapi mengenakan kemeja dan celana kain, menghampirinya. Ia berdiri di sisi ranjang dan menatap Dewi dengan lembut. "Bagaimana kondisimu? Sudah lebih baik?" tanya Aryo. Dewi mengangguk kecil. "Aku sudah nggak terlalu lemas kayak kemarin, Mas. Perutku juga udah nggak begitu sakit," jawabnya dengan suara pelan. "Baguslah," balas Aryo sambil tersenyum lega. "Tapi dokter belum mengizinkanmu banyak bergerak. Kamu masih harus istirahat di kasur, paling tidak 3 hari, Dewi." "Iya, Mas," sahut Dewi, mengangguk patuh. Matanya kemudian mengamati Aryo dari atas sampai bawah. Penampilan suaminya yang rapi membuatnya penasaran. "Mas Aryo mau kemana?" "Mau ke kampus," tanyanya. Aryo mendekat dan mencium kening Dewi dengan lembut. "Enggak, hari ini Mas mau pulang ke rumah dulu. Ada sesuatu yang harus aku urus," jelasnya. "Kamu jangan terlalu lama main HP ya. Abis ini lebih baik tidur. Takutnya nanti kamu pusing lagi." Dewi hanya mengangguk pelan, mengikuti nasihat suaminya. Aryo lalu menoleh ke arah Mbok Sumi yang berdiri tak jauh dari mereka. "Mbok, saya titip Dewi ya. Saya ada urusan sebentar. Kalau sudah selesai, saya bakal cepat-cepat ke sini lagi," pesannya. Mbok Sumi mengangguk dengan senyum menenangkan. "Iya, Tuan Aryo. Mbok bakal jagain Non Dewi. Kalau ada apa-apa, Mbok pasti langsung hubungi Tuan." Aryo mengangguk, mengucapkan terima kasih, lalu beranjak pergi. Sementara itu, Dewi hanya memperhatikan punggung Aryo yang menjauh, merasa sedikit lega sekaligus senang dengan perhatian lembut suaminya. Tak berapa lama, Aryo tiba di rumah keluarganya dengan langkah mantap. Di halaman, ia melihat mobil Siska sudah terparkir rapi. Ia memang sengaja meminta Siska datang hari ini. Saat Aryo memasuki rumah,
Siska segera menghampirinya dengan ekspresi dramatis. Tanpa ragu, ia langsung memeluk Aryo erat. "Mas, kamu kemana aja? Kemarin malam aku kebingungan mencarimu karena kamu tiba-tiba pergi tanpa pamit." "Aku khawatir banget, Mas," ucap Siska dengan nada yang dibuat-buat. Namun, Aryo hanya diam tanpa ekspresi. Ia tidak membalas pelukan itu, bahkan tidak menjawab pertanyaan Siska. Setelah beberapa detik, ia melepaskan pelukan Siska dengan dingin dan menyuruhnya duduk. "Duduk," ucapnya singkat. 77. Nada suaranya begitu datar, membuat Siska tertegun sejenak. Namun, sebelum Siska sempat membalas, suara Bu Kartika, ibunya Aryo, terdengar memecah keheningan. "Aryo, Siska itu mengkhawatirkanmu. Bagaimana bisa kamu tega meninggalkannya di pesta sendirian? Walaupun kamu sedang mabuk, tetap saja kamu tidak boleh pergi begitu saja dan membuatnya cemas," sergah Bu Kartika dengan nada marah. Aryo melirik ibunya sekilas, lalu menghela napas. Ia tahu Siska sudah mengarang cerita yang membuat dirinya tampak buruk di mata keluarganya. "Sialan kamu, Siska," batin Aryo kesal, tapi ia tetap memilih untuk diam. Pak Bambang, ayah Aryo, yang sejak tadi memperhatikan, akhirnya angkat bicara. "Ada apa sebenarnya, Aryo? Kenapa kamu menyuruh kami semua berkumpul di sini? Apa yang ingin kamu bicarakan?" Tanyanya tenang, tapi dengan sorot mata penuh kewibawaan. Aryo berdiri tegap di hadapan keluarganya, yang kini sudah berkumpul lengkap, termasuk Nenek Lasmi yang duduk di sofa dekat Siska. "Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk datang ke sini. Saya punya sesuatu yang harus dibicarakan dengan kalian semua," ucap Aryo, suaranya terdengar tegas dan penuh emosi terpendam. Siska hanya menatapnya dengan tatapan gugup, seolah berusaha menebak apa yang akan dikatakan Aryo. Aryo menarik napas panjang sebelum melanjutkan penjelasannya. "Kemarin malam, Dewi tiba-tiba mengalami kram perut yang parah setelah meminum jamu yang diberikan oleh pembantu di rumah ini. Akibatnya, Dewi mengalami pendarahan dan langsung dilarikan ke rumah sakit," jelasnya dengan nada dingin, namun tegas. Bu Lasmi, yang duduk tenang, terkejut mendengar kabar itu. "Apa? Dewi mengalami pendarahan? Lalu bagaimana kondisinya sekarang?" tanyanya cemas. Aryo menatap neneknya, memahami kekhawatirannya. Ia memang sengaja menyembunyikan kondisi Dewi dari sang nenek sebelumnya agar tidak membuatnya panik. "Kondisi Dewi sudah mulai membaik sekarang, Nek. Tapi dia masih harus dirawat dan bedres sementara waktu," jawab Aryo, mencoba menenangkan. Bu Lasmi menghela napas lega, meski raut khawatir masih terlihat di wajahnya. "Tapi bagaimana bisa Dewi meminum jamu? Bukankah dokter sudah melarang ibu hamil untuk minum jamu sembarangan?" tanyanya penuh kebingungan. Lalu Aryo mengangguk perlahan. "Benar, Nek. Jamu memang tidak diperbolehkan untuk ibu hamil. Tapi Dewi meminumnya karena pembantu itu mengatakan bahwa jamu itu dari nenek." Ucapan Aryo membuat suasana ruangan menjadi tegang. Bu Kartika, yang sejak tadi duduk di sudut dengan gelisah, tampak semakin cemas. Siska melirik ke arah Bu Kartika, mencoba memberikan isyarat agar sang ibu mertuanya tetap tenang. Mendengar itu, Bu Lasmi langsung membantah. "Nenek tidak pernah memberikan jamu apapun untuk Dewi, Aryo. Bahkan, sejak dulu nenek tidak suka aroma jamu tradisional. Jadi, mana mungkin nenek menyuruh Dewi untuk meminumnya?" tegasnya. Aryo tersenyum tipis, tatapannya penuh arti. "Aryo tahu, Nek. Orang yang menyuruh pembantu itu pasti sengaja menggunakan nama nenek agar Dewi percaya dan mau meminumnya," ujarnya, menatap tajam ke arah 78. Tertentu.
Bu Lasmi mengepalkan tangan. Jahat sekali. Siapa orang itu, Aryo? Nenek tidak akan membiarkannya. Pak Bambang, yang sejak tadi diam, hanya mengamati situasi tanpa memberikan komentar. Bahkan ia sendiri baru mengetahui bahwa Dewi sedang dirawat di rumah sakit akibat pendarahan. Tanpa menunggu lama, Aryo mengeluarkan ponselnya dan menelepon seseorang. "Joni, bawa ke sini pembantu itu," perintahnya dingin. Semua orang di ruangan itu langsung terdiam, penasaran dengan siapa yang akan dibawa masuk. Tak lama kemudian, pintu ruang tamu terbuka, dan Joni masuk bersama dengan anak pembantu yang sempat bekerja di rumah ini. Sementara itu, Bu Kartika tampak semakin gelisah, menggenggam tangannya erat di pangkuan. Aryo hanya berdiri dengan tenang, matanya tajam mengawasi setiap gerak-gerik di ruangan. Kemudian Aryo berdiri tegas di samping Ana, menatap pembantu itu dengan tajam. Suasana ruangan begitu tegang, semua mata tertuju pada keduanya. "Katakan, siapa namamu?" tanya Aryo dingin. Ana menggigit bibirnya, gugup, tapi akhirnya menjawab, "Nama saya Ana, Tuan. Saya pembantu di rumah ini." "Sudah berapa lama kamu bekerja di sini?" "Sudah 2 bulan, Tuan," jawab Ana pelan. Aryo mengangguk kecil. "Sekarang, ceritakan bagaimana kejadian kemarin malam. Bagaimana bisa Dewi meminum jamu itu hingga menyebabkan pendarahan? Dan siapa yang menyuruhmu?" Ana terdiam sejenak. Matanya melirik ke arah Bu Kartika, yang menatapnya dengan tajam, seolah mengancamnya agar tidak membuka mulut. Namun, tatapan Aryo yang dingin dan penuh ancaman membuat Ana lebih takut. Akhirnya, ia menghela napas dan berkata, "Malam itu, Bu Kartika memanggil saya ke ruang tengah. Beliau memberikan saya sebuah plastik berisi jamu dan berkata kalau jamu itu dari Bu Lasmi. Bu Kartika menyuruh saya memberikan jamu itu kepada Non Dewi. Saya tidak berani membantah, Tuan, karena saya pegawai baru. Selain itu, Bu Kartika mengancam akan memecat saya dan melaporkan saya ke polisi dengan tuduhan mencuri jika saya tidak menurut." Aryo mendengarkan dengan ekspresi tenang tapi penuh tekanan. "Apa kamu tahu jamu apa yang diberikan oleh ibu saya?" tanyanya tajam, melirik ke arah ibunya yang tampak pucat. Ana menggeleng cepat. "Saya tidak tahu, Tuan. Saya tidak berani bertanya. Saya hanya menjalankan perintah." Mendengar pengakuan itu, Bu Kartika langsung membantah dengan suara keras. "Tidak, Aryo. Itu tidak benar. Ibu tidak pernah memberikan apapun kepada pembantu itu, apalagi menyuruhnya memberikan jamu kepada Dewi. Ini semua fitnah," seru Bu Kartika sambil berdiri, lalu berjalan mendekati Ana dan menamparnya keras. Aryo segera memegang tangan ibunya, menghentikan tindakan itu. "Cukup, Bu. Biarkan pembantu ini berbicara dulu," ucapnya tegas. 79. Namun, Bu Kartika malah meronta. "Lepaskan, Aryo. Ibu harus menghukum pembantu kurang ajar ini yang sudah berani memfitnah ibu." Aryo menatap ibunya tajam, suaranya penuh tekanan. "Kalau memang ibu merasa tidak bersalah, seharusnya ibu tidak perlu marah. Atau, jangan-jangan, apa yang diucapkan pembantu ini benar?" tanyanya tajam. Bu Kartika menatap Aryo dengan marah dan tidak percaya. "Jadi kamu lebih percaya pada ucapan pembantu sialan ini daripada ibumu sendiri?" "Aku ini ibumu, Aryo," teriaknya. Aryo menahan emosinya dan menyuruh ibunya duduk. "Ibu, Aryo bukan orang bodoh yang percaya begitu saja pada ucapan orang lain. Tapi Aryo punya bukti." Semua orang di ruangan itu terkejut ketika Aryo membuka laptop yang dibawanya.
Ia memutar rekaman CCTV yang terpasang di ruang tengah. Dalam video itu, terlihat jelas Bu Kartika memberikan sebuah plastik kepada Ana. Suasana berubah hening. Semua mata kini tertuju pada Bu Kartika, yang duduk dengan wajah tegang. Tidak, ini tidak mungkin. Bagaimana bisa ada CCTV di ruangan itu? Ucapnya panik. Aryo tersenyum tipis. Bagaimana, Bu? Apa Ibu masih mau mengelak lagi? Tanyanya tajam. Pak Bambang, yang duduk di sebelah istrinya, menatapnya dengan kekecewaan mendalam. Bu, apa-apaan ini? Bapak tidak pernah menyangka Ibu akan berbuat sejahat ini kepada menantu dan calon cucu Ibu sendiri. Bapak tahu Ibu tidak menyukai Dewi, tapi Bapak tidak pernah membayangkan Ibu bisa melakukan hal seperti ini. Nenek Lasmi juga ikut bersuara, tatapannya penuh kebencian. Kartika, bagaimana bisa kamu berubah menjadi monster seperti ini? Ibu tidak menyangka selama ini kamu begitu sopan dan baik, tapi ternyata hatimu sangat jahat. Bu Kartika mulai gugup, tapi ia tetap menyangkal. Tidak. Ini tidak seperti yang kalian pikirkan. Aku tidak pernah berniat jahat kepada Dewi. Aku juga tidak pernah memberikan apapun kepada pembantu itu. Ini semua fitnah. Itu tidak benar. Namun, semua orang di ruangan itu hanya menatapnya dengan rasa kecewa yang mendalam, termasuk Aryo. Bu Kartika, yang semakin terdesak oleh bukti-bukti dan tekanan dari semua orang, akhirnya berteriak dengan penuh emosi. Ini semua bukan salahku. Aku hanya disuruh. Siska yang memberikan jamu itu kepadaku untuk diberikan kepada Dewi. Aku tidak tahu kalau itu bisa menyebabkan pendarahan. Siska hanya bilang kalau jamu itu akan membuat Dewi sakit perut. Aku hanya ingin memberikan pelajaran kecil untuk Dewi. Semua orang di ruangan itu langsung terkejut mendengar pengakuan tersebut, terutama Siska. Wajahnya memucat, tetapi ia segera menyangkal. Ibu, apa yang Ibu katakan? Aku tidak pernah menyuruh Ibu apapun. Jangan melibatkan dan memfitnahku, Ibu. Serunya marah. Namun, Bu Kartika tidak kalah emosi. Apa maksudmu, Siska? Kamu tidak mau mengakui perbuatanmu. Kamu sendiri yang menyuruh Ibu memberikan jamu itu kepada Dewi. Kamu bilang itu hanya akan membuat Dewi sakit perut, tapi kamu tidak bilang kalau itu bisa menyebabkan pendarahan. Aryo, yang sejak tadi diam mendengar perdebatan mereka, akhirnya bersuara dengan nada tegas. Hentikan semuanya. Aku sudah tahu, Siska, kalau kamu terlibat dalam kasus ini. 80. Siska menoleh kepada Aryo, wajahnya dipenuhi ketakutan dan keterkejutan. Mas, bagaimana mungkin kamu menuduhku seperti itu? Saat itu aku sedang berada di pesta bersamamu. Aku tidak pernah berniat mencelakai Dewi, walaupun aku tidak menyukainya. Tapi aku tidak akan sejahat itu. Ujarnya, mencoba membela diri. Aryo menatap Siska dengan tajam. Benarkah? Bukankah kamu sengaja memberikan obat tidur padaku agar aku tidak bisa menolong Dewi saat dia kesakitan? Tanyanya dengan nada dingin. Mendengar tuduhan itu, Siska langsung terkejut. Apa maksudmu, Mas? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Jawabnya, suaranya mulai gemetar. Aryo tidak berkata apa-apa. Dia hanya melirik ke pintu, dan tak lama kemudian, seorang wanita masuk ke ruangan itu. Wajah wanita itu tampak gugup, tetapi ia berdiri tegak di depan semua orang. Siska langsung terlihat gelisah saat melihatnya. Pelayan ini adalah orang yang kamu suruh untuk mencampurkan obat tidur ke dalam minumanku malam itu kan, Siska, ucap Aryo tajam. Sekarang, ceritakan semuanya. Pelayan itu menunduk sejenak, lalu mulai berbicara.
Dia menceritakan semuanya kejadian yang terjadi di malam pesta itu. Wanita itu bercerita saat Siska memberikannya botol berisi obat tidur untuk dicampur ke minuman Aryo dan memberikan imbalan segepok uang padanya. Lalu Aryo juga memutar rekaman CCTV di lorong, yang memperlihatkan video saat Siska memberikan obat itu kepada wanita itu, agar Siska tidak bisa menyangkalnya lagi. Siska panik mendengar pengakuan itu. Itu tidak benar. Dia berbohong. Aku tidak pernah memberikan obat apapun padanya. Rekaman CCTV itu juga pasti editan, serunya sambil menunjuk pelayan itu. Namun, Aryo tetap tenang dan menatap Siska dingin. Cukup, Siska. Bukti dan saksi sudah lebih dari cukup. Berhenti berbohong. Pak Bambang, yang sejak tadi terdiam, akhirnya angkat bicara dengan nada penuh kekecewaan. Siska, bagaimana mungkin kamu melakukan semua ini? Kamu tidak hanya mencelakai Dewi, tapi juga mencoba menghancurkan keluarga ini. Apa sebenarnya tujuanmu? Siska tidak mampu menjawab, matanya mulai berkaca-kaca. Namun, Aryo tidak menunjukkan belas kasihan. Kamu akan bertanggung jawab atas semua ini, Siska. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakiti Dewi atau anakku. Siska hanya bisa menangis dan meminta maaf kepada Aryo dan juga keluarganya. Namun tiba-tiba saja Aryo menatap tajam ke arah Siska dan berkata, Siska Anindya Putri Pradipta, mulai hari ini kamu bukan lagi istriku. Aku menjatuhkan talak padamu, ucap Aryo dengan tegas. 81. Semua orang yang berada di ruangan itu terbelalak kaget dengan keputusan Aryo. Keheningan sempat melingkupi sebelum akhirnya Siska memecahnya dengan tangisan penuh emosi. Kamu nak nikah? Jadi emang di mana?